Selamat pagi semuanya. Gimana kabarnya semuanya? Gimana kabar Sehat, semuanya? Pak. Sehat? Sehat, Pak. Oke. Sehat garuk-garuk, Pak. Ya. Oke, sekarang coba dipimpin siapa ya? Amedio. Yang mimpin siapa? Irfan, Muhammad Irfan. Ya, Irfan. Amin, apa Amin itu kelas, Pak? Oke, ya. Saya Ya, berdoa. Ya, Amedio. Amin. Marilah rekan-rekan serta guru pembimbing, sebelum kita melaksanakan pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut percaya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Ya, ini anggap di depan kelas ya. Oke, kemarin kita sudah belajar. Sebentar. Ada suara, sebentar. Bentar ya, ada gangguan sebentar. Oke, sekarang kita lanjutkan ke peluang kejadian ya, Nak ya. Karena peluang kejadian ini adalah materi terakhir. Ada peluang kejadian majemuk dan sebagainya. Untuk yang pertama adalah peluang kejadian. Bapak presentasi di sini, nampak anak di tempat kalian? Belum, Pak. Belum. Belum, Pak. Oke. Udah, nampak? Jadi, pertemuan kedua ya, tentang peluang kemarin sudah belum ya sama kalian? Belum ya? Peluang kejadian. Belum, Pak. Belum, Pak. Ini kelas 12 MIPA 4. Oleh Pak Isam. Itulah. Oke, kita ngambil desainnya. Ada di sini. Ya, ini dia. Oke. Kemudian ini Bapak tambah new slide. Copy, paste. Oke, Bapak slideshow dulu. Oke, ini dia. Oke, jadi pertemuan kedua hari ini peluang kejadian ya. Kita bicara peluang kejadian. Yang pertama untuk peluang kejadian ini ada banyak contoh dalam keseharian ya. Misalkan dia contoh dadu, pernah dengar enak ya? Dadu, koin ya. Bapak kasih mana-mana. Jadi dia koin, terus dia dadu, seputarin aja. Terus kalau enggak kartu, terus bisa juga kelereng, dan lain-lain. Jadi bentuk-bentuk yang lain juga ya. Oke, kita bahas dari mulai dadu dulu nak ya. Kalau misalkan Bapak misalkan contoh pada pelemparan dadu ya, pada pelemparan sebuah dadu, sebuah koin dulu, sebuah koin. Nah, sebuah koin. Ruang sampelnya, perhatikan nak ya. Ruang sampelnya apa saja kira-kira? Yuk. Tahu ruang sampel ya? Gambar dan angka. Kejadian muncul, ya betul, good. Gambar dan angka, atau angka dan gambar boleh juga ya. Jadi inilah ruang sampel. Karena ketika kita lempar koin itu kalau nggak angka, gambar kan gitu ya, gambar Garuda sama gambar uang itu. Oke.
Nah, NS itu menyatakan banyaknya anggota yang di situ. Berapa banyaknya anggota, Nak? Berapa? 2. 2. Oke. Dua. Pertanyaannya misalkan di sini, berapa peluang muncul angka? Nah, ketika dilempar, berapa peluang muncul angka? Maka jawab, ya kan? Anggaplah kejadian B itu adalah muncul angka. Oke. Jadi ini himpunannya, ya himpunannya di sini kan muncul angka berarti kan A, ya enggak, Nak? Nah, NB itu ya banyaknya anggota pada himpunan tersebut. Berapa banyak anggota? 2. No. 2. Kejadian muncul angka, banyak anggota berapa? Oh, sekali aja. Satu. Sekali aja. Nah, padahal kita tahu, kita di SMP sudah belajar ya, bahwa peluang kejadian itu B itu berarti banyaknya kejadian yang dimaksud, yang diminta per seluruh kejadian yang mungkin. Nah, ini dia. Nah, kalau begitu berapa peluangnya? Ayo. Berapa? 1/2. 1/2. 1/2. Ngerti? Ya. Dan dalam peluang itu, dalam peluang ini dia ada rentangnya. Dia rentangnya dari mulai 0 sampai dengan 1. Kan gitu, Nak, ya? Kalau dia kejadian 0, berarti dia mustahil, ya enggak? Mustahil terjadi. Iya, Pak. Nah, contohnya, misalkan ketika dilempar, ternyata apa? Koinnya nggak ada angkasan, nggak ada gambar gitu ya. Entah dia kejepit atau apa nggak tahu, kan kejadian khusus. Berarti dianggap nggak ada, ya. Terus ada 2 lagi peluang kejadian. Misalkan kalau di dalam kelas ya, di dalam kelas di sini peluang apa ya, misalkan siapa yang kacamata itu? Peluang kejadian siswa berkaki 3. Nah, ada nggak berkaki 3? Nggak ada. Berkaki 4, wadah hewan itu jadinya, ya. Nah, jadi ini mustahil terjadi. Tapi kalau misalkan dia yang 1 berarti yang pasti terjadi. Paham nggak? Ya, pasti terjadi. Peluang Pak Isa mengajar hari ini. Nah, udah. Sekarang kan lagi ngajar. Udah, berarti pasti terjadi, peluangnya 1. Oke? Paham nggak? Itu untuk sebuah poin. Nah, kita tingkatkan lagi. Kalau 2 buah poin. Jadi pelemparan 2 koin. Nah, kalau 2 koin bagaimana ya? Berarti kita cari S-nya dulu, ya kan? S-nya dulu. Loh, sebentar. Mana tadi? Nah, ini lagi. Jadi di sini anggaplah apa dulu? Angka-angka, ayo kejadiannya sebutin. Angka-angka terus. Angka gambar. Gambar-gambar. Gambar-gambar. Gambar angka dulu ya, boleh ya, baru gambar-gambar. Ada lagi? Udah, berarti di sini NS-nya berapa? 4. 4 gitu loh. Nah, nanti ada pertanyaan seperti ini. Peluang muncul keduanya angka. Nah, jawab. Nah, ya udah, kejadian anggap kejadian C. Kejadian C itu muncul keduanya angka. Apa itu? AA ini kan, ya enggak? AA, iya, Pak. Iya. NC-nya berapa? 4. No, NC. Ini kan C. Satu, Pak. Nanti ada bertanya, loh Pak, ini kan ada 2. Dia AA itu artinya 1 kejadian. Karena koinnya 2, paham ya? Jadi 1 kejadian, Nak. Ya. Sehingga nanti ketika PC, nah peluang C berarti 1/4. Ngerti sampai sini? Ngerti ya? Paham. Oke. Sekarang kalau misalkan ada pertanyaan begini, peluang muncul minimal 1 angka. Nah, minimal 1 angka. Nah, kalau dia minimal 1 angka, jawab. Anggaplah di sini kejadian adalah kejadian D. Kejadian D itu adalah kejadian minimal 1 angka.
Kalau dia satu angka, dua angka boleh nggak? Boleh. 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 Jadi kalau dua angka boleh dia. Sehingga di sini, bentar, agak tinggi. Nah, oke, jadi satu angka berarti kan ada AG, ya nggak? Ada GA, ya nggak? Terus sama apa lagi? AA. AA. Berarti banyak anggota D. Nah, berapa banyak anggota D? Berapa itu? 3. Perempat. Kalau begitu peluangnya D, nah, berapa? 3/4. Sampai sini ngerti? Ngerti? Nah, ngerti. Pelan-pelan dulu. Dari mulai yang terkecil. Oke, lanjut next. Sekarang muncul yang ketiga. Nah, pelemparan 3 koin. Nah, loh. Nah, kita cari S-nya dulu. S-nya kita kopas dari yang 2 koin ya. Yang 2 koin. Yang tadi kan tadi AA, ya nggak? Terus apa lagi? AG, ya. Terus GA sama GG. GG. Kopas juga di bawahnya ya. AA, AG, GA, GG. Nah, ini dia. Baru yang atasnya tambahin A, G. Kan gitu. A, G, A, G, A, G. Nah, loh, ada berapa itu? Ada berapa, Nak? 8. Ada 8. Jadi hitung ya. Ada 8. Ternyata setelah dilihat polanya itu untuk NS ini adalah 2 pangkat N. Percaya nggak kalau ini 2 pangkat N? N itu menyatakan banyak koinnya. Ya. Kalau koinnya 3 berarti 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 berapa? 8 kan? 8. Oke. Tadi kalau 2 koin kan 2 pangkat 2. 2 pangkat 2 berapa? 4. 4. Oke. Sekarang begini pertanyaannya. Berapa peluang? Oke. Peluang muncul minimal 2 angka. Nah loh. Jawab. Muncul minimal 2 angka. Ayo, apa kejadiannya? Misalkan kejadian B. Ayo. Apa? Yang 2 angka. AA. Sebutin. AAA. AGA. AGA. Terus AAG. AAG. Ada lagi? Udah. Ada lagi? Udah itu aja. Itu aja, Pak. Berarti banyaknya berapa? 4. Ada 4. Sehingga kalau dia peluang B berapa? 4/8. 4/8. Per 8. Ngerti? Atau dikecilin jadi berapa nih? 1/2. 1/2. Sampai sini ngerti? Lah Pak, kalau misalkan dia koinnya 4, koinnya 5, koinnya 6 dan seterusnya, walah, kayak mana ini? Ternyata kita ada bantuan segitiga Pascal. Nah, segitiga Pascal. Nah, segitiga Pascal ini kan gini dia. Nah, 1, 1. Ini dijumlahin. 1 tambah 1 berapa? 2, ya nggak? 1 tambah 2 berapa, Nak? Ayo. 3. 3, terus 3. 1. Sini 1, 4. 4, 6. 4. 1. terus 5. 10. 10. 5. 1. 5/1. Terus 6, 15. 20. 15. 6. 1. paham ya? Nah, ini menunjukkan kalau yang ini adalah 1 koin. Nah, ini deretnya nih ya. Yang ini adalah 2 koin, gitu loh. 3 koin. 4 koin. 5 koin. 6 koin. Nah, loh. Kita kasih warna berbeda. Warna kuning ya. Oke. Maksudnya apa? Ketika dia 1 koin, Nak, di sini kan ada 1 angka. Nampak, Nak? Kurang jelas ya? Ini Bapak kasih warna yang agak terang dulu lah ya. Gini nampak ya? Ya, 1 angka dan 1 gambar ya nggak? Kalau 1 koin. Terus kalau 2 koin, 1 angka kuadrat tuh, angka kuadrat artinya AA ya.
Terus habis itu AG, ya kan? Terus baru G pangkat 2. Paham nak sampai sini? Paham, Nah, Pak. jadi sesuai dengan tadi. Lupa A kuadrat, AG sama G kuadrat. Sama seperti sebelumnya. Nah, ini A kuadrat. Ini kan A kuadrat. A. Terus AG ada 2. 1, 2. Terus G kuadrat ada 1. Kayak begitu. Ya. Coba next. Tuh. Next yang ini gimana? A pangkat 3 kan? Ya enggak? A pangkat 3. Nah, terus Iya, Pak. turun. A pangkat 3 jadi berapa? A pangkat 2 ya. G pangkat 1. Terus A pangkat 1, G pangkat 2 ya enggak? G pangkat 2. Terus G Baru G pangkat pangkat 3. ya. Apa maksudnya Pak di sini? A pangkat 3 ini ada satu kejadian. A pangkat 2G artinya 2 angka 1 gambar, 2 angka 1 gambar ada 3 kejadian. Jadi angka di depannya ini nak, koefisien di depannya itu menunjukkan banyaknya kejadian, ya. Terus angka gambar 2 satu angka itu ada 3 kejadian. Baru gambar ketiga-tiganya ada 1 kejadian. Seperti itu. Jadi kita langsung ketika minimal 2 angka katanya. Minimal 2 angka berarti ini ke sini. Jadi tinggal kejadiannya tinggal 3 ditambah 1 per 8. Selesai. Paham nak? Paham ya? Paham, Pak. Oke. Tuh. Ayo sekarang kalau 4 koin. Ya 4 koin. Jadi A pangkat berapa? A pangkat 4. Turun pangkat 4. Terus naik turun lagi. A pangkat? Pangkat 3. A pangkat 3 baru G. G. Terus Pangkat 3 apa? A pangkat 2. G ya. Baru G Terus lagi. pangkat 2. Turun. G. G pangkat? G pangkat 3. Ingat ya, pangkat-pangkatnya selalu jumlahnya sebanyak koin. Kalau dia 4 koin berarti 4. Terus yang terakhir, G pangkat 4. Paham nak? Ayo urutkan lagi. Biar lebih mahal lagi. Yang bawahnya A pangkat? A pangkat 5. A pangkat 5. Mana nih? Oke, A pangkat 5. Terus turun jadi A pangkat? A pangkat 4 G. Terus lagi turun A lagi A pangkat 3 G pangkat 2. Terus turun lagi A pangkat? A pangkat 2 G. 2 G pangkat 3 3. ya. Terus A A pangkat? pangkat 1 enggak, G baru G G pangkat 4. Nah, terakhir G Baru pangkat? G pangkat 5. 5. Nah, paham nak ya? Jadi kalau misalkan ada pertanyaan gini, peluang pada pelemparan 5 koin, nah lo, 5 koin, peluang muncul 3 angka dan 2 gambar berapa gitu loh, jawab. Nah, itu tadi anggaplah kejadiannya ini. Nah, udah tinggal dilihat. Muncul 3 angka 2 gambar siapa nih? Ini kan? Ya enggak? 10. Iya, Berarti berapa? 10. Selesai. Jadi kita nggak perlu nyebutkan kayak tadi, nyebutkan ini. Wah, parah nanti bisa jadi salah gitu ya. Kurang teliti. Bukannya kita menyebutkan dengan cara menyebutkan nggak boleh. Cuma nanti kan bisa jadi ada banyak kesalahan, ya. Oke, 10. Baru NS-nya. NS-nya masih ingat kan? Kalau dia koinnya 5 berarti 2 pangkat 5. 2 pangkat 5 berapa, Nak? Yes, 32. Sehingga peluang kejadian A berapa? 10 per 32. 32. Atau dikecilin lagi jadi bagi 2. 5 per 16. Sampai sini ngerti, Nak? Ngerti? Ngerti, Pak. Jadi kalau 5 koin, 6 koin, 7 koin, udah terserah mau soalnya berapa, bisa kalian. Oke, untuk yang koin, ada pertanyaan? Nggak ada ya? Nah, misalkan gini, lagi. Nggak ada, Pak. Pada
pelemparan 5 koin. Pelemparan ganti ya, bukan 5 koin, 4 koin. Nah, peluang muncul minimal 2 angka. Nah, loh. Peluang muncul minimal 2 angka. Yang mana tuh? Ya. Nah, jadi jawab, anggap ini kejadian B. Ada 11. Ada berapa? Ada 11. Dapat dari mana? Dapat dari mana? Dari 6 tambah 4 tambah 1. 4 tambah 1. Ini dia kan sini ke sini kan. Nih, ini. Jadi 6 tambah 4 tambah 1 sama dengan berapa? 11, ya enggak? Jadi dia 11, ada iya, kejadian, kalau mau dirinci, ada 6 kejadian angka 2 gambar 2, ada 4 kejadian angka 3 gambar 1, dan 1 kejadian angka keempat-empatnya, ya kan? Sehingga nanti NS-nya berapa itu? 2 pangkat 4, ya enggak? 2 pangkat 4 berapa? 16. 16. Sehingga nanti peluang kejadian B-nya, yaitu kejadian muncul minimal 2 angka adalah 11 per 16. Sampai sini ada pertanyaan? Untuk koin beres? Yes, Pak. Saya? Oke. Sekarang bagaimana kalau untuk kasus dadu? Oke, dadu. Dadu, misalkan contohnya pelemparan sebuah dadu ya. Pelemparan sebuah dadu. Nah, loh. Jadi di sini, kira-kira ketika kita melempar dadu, ada berapa kejadian? Yuk. 6. 6. Dari mana? 1, 1, muncul 2, 3, 1, 4, terus 5, 6. 2, 3, 4, 5, 6. Jadi banyaknya kejadian. Oke, yang ini NS-nya berarti 6. Oke, supaya nanti di sini peluang muncul bilangan genap atau angka genap. Nah, ketika dia ini berapa peluang muncul angka genap? Jawab. Anggaplah ini 3 per 6. kejadian A. Ya, jadi kejadian A apa angka genap? 2, 2, 4, 6. 6. Kenapa 8 nggak masuk? Karena cuma sampai 6. Sampai 6. Paham ya? Yang lain paham? Yang lain ngomong. Paham? Yang lain? Paham, Pak. Oke. Jadi NA banyaknya ini ada berapa? 3. Ya nggak? 3. Jadi 3 itu ada 3 kejadian di situ ya. Sehingga nanti peluang kejadian muncul angka genap berarti berapa? 3 per 6. Atau berapa? Setengah. 1/2. Sampai sini ngerti? Ngerti ya? Oke. Nah, sekarang kalau misalkan, loh, mana nih kok hilang? Bentar, kontrol itu. Oh, S-nya tadi 6, tadi mana tadi ya? Peluang muncul apa faktor dari 6. Nah, peluang muncul faktor dari 6. Nah, loh. Faktor dari 6. Faktor dari itu artinya yang dapat membagi 6. Apa saja yang dapat bagi 6? 6. Ya, jadi kejadian, anggaplah kejadian B. 6 terus 1 boleh? Ya enggak? Boleh. 2? Iya. 2, 3. 3. Jadi faktor itu artinya yang dapat membagi 6. Kenapa 4 tidak boleh? Karena nggak bisa membagi 6. Ya, jadi ketika 6 bagi 4 pasti ada sisa gitu loh, Nak. Iya, Ya. nggak habis. Berarti bukan faktornya. Sehingga NB ada berapa? 4. 4. Banyaknya ini. N itu menyatakan banyaknya ya. Sehingga untuk peluangnya kejadian B faktor dari 6
4 per 6. 6 atau dikecilin jadi 2 per 3. paham nak? Ya, Paham. dulu takut hilang. Dulu. Oh, udah sampai mana nih? Cepat hilang tadi ya. Loh, kok hilang ini? Oke. Itu untuk yang tadi udah 6 tadi peluangnya kalau yang ganjil, peluang ganjil tadi apa genap atau ganjil ya sama aja ya. A 1, 3, 5 kan gitu nak ya. Jadi NA sama dengan 3. Peluang kejadian A. You got it. Nah. You got it. Ya. Terus selanjutnya. When you say just, when you say what's up, and never just Suara siapa itu? Halo nak, suaranya. Apa ini? Di mute. Oke, kita lanjutkan. Sekarang kalau 2 dadu ya. Kalau 2 dadu. Jadi pelemparan 2 dadu. Nah, ayo S-nya apa saja? Apa saja nak? Apa? 1-1 terus 1-1, 1-2 sampai 1-6. 1-2. Terus ada lagi sampai 6-5 ya enggak? Masuk kan? 6-6 Iya, Pak, ya enggak? 6. Jadi NS-nya berapa NS-nya? 36. 36 ya. Jadi kan mulai 1 1 2 itu 2 sampai 6, 3 sampai 6, 4 sampai 6, 5 sampai 6. Berarti kan 6 kali 6 sama dengan 36. Jadi NS-nya 36. Oke ya. Kemudian kalau ada pertanyaan seperti ini. Berapa peluang muncul jumlah mata dadu 8? Nah, loh. Jawab. Anggaplah kejadian B. Nah, kejadian B apa saja yang dia jumlahnya 8? Ayo, sebutin. Sebutin, nak. Tadi masih suaranya si Hadian, Gary, Diva. Ayo. Berapa? 2 dan 6. 26. Terus? 35. 35. Ayo. 35. Terus? 44. 44. Terus? Ada lagi? 62 boleh kan? Nah, boleh. 53 boleh? Nah, ada lagi? Enggak ada ya? Oke, berarti NB-nya artinya banyaknya kejadian ada berapa di situ? 5. Ada 5. Ada? Nah, oke ya. Jadi jangan terpengaruh loh. Pak, itu angkanya ada 10, Pak. Enggak. Jadi karena dia kan setiap kejadian 2 ini. Ya. Paham sampai sini? Paham, Pak. Paham, Pak. Oke. Sampai sini. Ya. Berarti peluangnya bagaimana peluangnya? 5 per 5 per 36. 36. Sampai sini bisa dipahami? Bisa dipahami, nak? Oke. Bisa, Pak. Nah, kemudian begini, kalau ada soal, ya, berapa peluang? Oke, atau Bapak anekskan dulu ya. Nah, ini biar lebih luas. Berapa peluang muncul jumlah mata dadu lebih dari 8? Nah, loh. Oke. Kalau dia lebih dari 8, jawab. Berarti kan jumlah mata dadunya kalau nggak 9,
Ya enggak? 10, 10, 11, 12. Ya enggak, Nak? Oke, yuk. Berarti kalian kejadiannya anggaplah kejadian C. Ya, coba yang jumlah 9 dulu, yuk dibuat kejadiannya. 63, 36, Dari kecil 36, 36, 63. Terus ada lagi? 63, 45, 45, 54. Yes, 45, 54. Good. Terus 55. ada habis? 27. Udah, sekarang yang 10. 10, yang 10. 55. Yang 10, 55. Terus 66. 64. no. Yang 10 dulu, yang 10 dulu. 64, Pak. 64. 64, 46. 46 ya. 46, Terus sekarang yang 11, yang 11. 65. 56. 65, 56, 6. Ada lagi? Enggak ada. Yang 12. 66, 66. Berarti banyaknya kejadian C ini yaitu jumlah mentanda dulu lebih dari 8 ada berapa? 2, 10. 4, 6, 7. Nah, jadi ada 10. Nah, untuk NS-nya masih ingat tetap tadi berapa? 36, 36 ya, didapat dari 6 kuadrat. Sehingga peluang kejadian C adalah 10 per 3. Ngerti, Nak? Ngerti? ngerti, Pak. Ngerti, Oke. Pak. Kalau dikecilin jadi berapa? 5 5 per 5 per 18. ya. Dari sini ternyata orang membuat polanya. Oh, ternyata ini pola kalau dia jumlah yang terkecil dadu kan dari mulai 2 ya enggak? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, yang ini kejadiannya. Kejadiannya kalau dia 2 berapa? Ada berapa kejadian? 1 kan? Ya enggak? 1, Pak. Ya kan? Hanya 1,1 kan, artinya 1 kejadian. Terus kalau 3, 2. Kalau Ada 4, 2. 3. Oh, gini. Ini polanya gini. Ternyata naik ini. Sampai 6. Terus 8 turun lagi 5, 4, 3, 2, 1. Benar enggak? Yang ini tadi kan yang jumlahnya 9 pas 4. Yang jumlahnya 10, 3. Yang jumlahnya 11, 2. Yang jumlahnya 12, 1. Jadi ini polanya. Sehingga nanti tanpa harus melihat, ya kalau misalkan ada peluang muncul jumlah mata dadu kurang dari 6. Nah, loh. Kurang dari 6. Jawab. Ya udah. Langsung kejadiannya tinggal tengok yang kurang dari 6 berarti kan sini ke sini ya enggak? Jumlahnya 5, 4, 3, 2, 1. Berarti berapa? Ayo. 4 Ada ditambah 10. 3 tambah 2 10, Pak. tambah 1. Kan gitu, Nak? Ya, ini sama dengan 10. Ngerti? Sehingga peluangnya adalah 10 per 36. 36. Sampai sini paham? Paham ya? Oke. Next, tadi kan sudah ada koin, dadu, kartu sekarang. Nah, kartu. Ya. Sekarang kalau kartu bagaimana? Nanti ini kalian catat ya nanti ya di kelas notebook ya. Kalau kartu. Nah, kartu ini sebenarnya kan ada 4 jenis kartu ya. Kartu bridge itu ya. Jadi ada keriting kan ya. Nah, yang main kartu romi. Jadi mulai dari as. As itu kan 1 ya enggak? Nah, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya enggak? Jack, Queen, King. Joker enggak masuk ya. Terus lagi ada wajib. Kayak gini ya. Pernah ya, Nak? Jadi kartu as 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jack, Queen, King. Tahu ya? Ada yang pernah lihat kartu remi? Main kartu remi? Ini bukan mengajari judi ya. Ini, ya. Nah, sekarang kalau dia yang ini yang
Love. Nah, love itu kan ada dari as ya kan ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 kan gitu ya. Jadi kalau love-nya 2 dia ada apa? Gambar love-nya 2 dan sebagainya. Terus Jack, Queen, King. Ya. Terus lagi Diamond yang as. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jack, Queen, King. Nah, kalau begitu NS-nya berapa ini? Banyaknya berapa? Ayo. Ada 13 kan ya? 13 kali 4 berapa? Yuk, hitung. 52. 52. Paham ya? Jadi banyak kejadian 4. Seumpama nanti ada pertanyaan begini, berapa peluang terambil? Jadi misalkan ada pengambilan kartu ya, terambil kartu as. Jawab. Maaf. Berarti kejadian anggap kejadian A. Yang kartu as ada berapa? 13. Halo? No. Kartu as As saja. ada 4. Oh, 4. Iya. Jadi asnya King, as wajid, as love, as diamond. Jadi ada 4. NS-nya tadi sudah tahu 52 kan ya? Sehingga 52, peluangnya adalah berapa? 4 per 52. Tahu dikecilin jadi berapa? 1 per 13. 2. Iya 13. Sampai sini ngerti? Sampai sini ngerti? Ngerti nak? Ngerti, Pak. Oke, baik. Good. Jadi ini untuk kartu. Nanti pertanyaan bisa macam-macam ya. Bisa berapa yang terambil kartu love lebih dari 6 misalkan. Nah, itu nanti kamu tinggal sebutkan aja. Berarti 7, 8, 9, 10. Nah, kayak gitu. Ya, asalkan kalian ngerti dulu tentang kartu. Oke. Next, sekarang berkaitan kelereng ya. Nah, kelereng. Ini kelereng misalkan babnya 5 kelereng merah dan 6 kelereng putih. Nah, gitu ya. 5 kelereng merah dan 6 kelereng putih. Oke. Berapa peluang muncul kelereng merah? Kelereng merah. Ya udah, jawab. Berarti peluang merah ada berapa nih? Merah ada berapa? 5. Ada berapa, Nak? Ada 5. 5. Per NS-nya berapa di sini NS-nya? Semuanya. 11. Ada 11. Nanti peluang di sini 5 per 11. 5 per 11. Paham, Nak? Paham, Pak. Nah, beda kalau begini. Kalau dia diambil 3 kelereng, nah, kelereng, berapa peluang muncul 2 merah dan 1 putih? Nah, jawab. Jadi kejadiannya itu yang berbeda ya, kejadian anggap kejadian A. Kejadian A adalah 2 merah berarti 2M, ya enggak? Dan Iya, 1 Pak. putih 1P. 1 Nah, pakai apa ini? Ada yang tahu pakai apa nih kalau begini? Kombinasi. Kombinasi. Jadi ngambil 2 dari M-nya berapa? 5. 5. M-nya 5 kali. Ngambil 1, P-nya berapa? 6. Dari 6. 6. Oke. Ya udah hitung yuk. 5 kombinasi 2 berapa? 5 faktorial. 5 faktorial per 3 3 faktorial kali 2 faktorial. gitu ya. 6 Terus yang ini Faktorial. 6 kombinasi 1. 6 faktorial per 5 kurang faktorial. 5 faktorial, ya kan? 1 faktorial. Yuk uraikan. 5 5 kali 4. 5 kali 4 kali 3 3, ya kan? per 3 kali 2. Coret. 3, ya. Oke, 3 habis, 4 bagi 2. 2 kan itu ya?
Jadi berapa? 5 kali 2? 10. 10 kali. Yang ini kan 6, 5 Lima. faktorial, 5 faktorial, 1 kan gitu ya? Habis. Iya. Jadi ini jadi berapa? 6. 6. 6 ya. 60. 10 kali 6? 60. Nah, sekarang bagaimana NS-nya? Yuk, ada yang tahu? NS-nya dia ngambil 3 dari 11. Jadi Ya, 11 good. kombinasi Ngambil 3. 3 dari 11, terus Jadi 11. 11 kombinasi 11 3. faktorial 9 faktorial per 11 faktorial per per 8 faktorial 8 faktorial faktorial. 3 kali 3 faktorial. faktorial. Berarti 11 kali 10, ya nggak? Kali 9 kali 8 faktorial per 3 kali 2 kali 1. 8 faktorialnya kan udah habis ya. Nah, habisnya. Yuk hitung. 9 bagi 3 berapa? 3. Ya. 10 bagi 2. 5. Nah, berarti tinggal 11 kali 15 ya. Berapa? S-nya jadinya 165. Perkalian unik 11 nak ya. Jadi 15 itu kan terdiri dari angka 1 dan 5. 1 tambah 5 kan 6. Udah jadi 165. Coba kalau 11 kali 17 berapa? 187. Jadi kan 7. angka di tengahnya itu adalah penjumlahan dua angka yang mengapit itu. Sehingga peluang kejadian A-nya berapa? 60 Yuk. 60 per per 165. 60. Sumpama tidak ada jawaban. Berarti ini dibagi 5 ya nggak? Bagi 5. Ya bagi 5. 60 bagi 5. 6 bagi 5 1 ya kan? Sisa 1 10 12. 165 dibagi 5. 16 bagi 5 berapa? 3 ya? 33. Ya nggak? Iya. Ya, sisa 1 33. Bisa diserahin lagi? Bagi 3? Bisa. Bagi 3. 4 per 11. 11. Ini kan. Paham nak ya? Kadang di soal itu dia tidak menyediakan 60 per 165. Jadi paling sederhana. Ya, jadi jangan panik dulu ketika wah ini kok nggak ada jawabannya, ini jangan-jangan salah soal padahal ada jawabannya. Oke ya. Nah, untuk selanjutnya setelah orang melihat-lihat ini kok banyak sekali ini prosesnya. Nah, ternyata ada cara-cara singkatnya untuk menghitung kombinasi. Nah, kombinasi 52 ini kan sama saja atau Bapak sudah ngajarin ya kemarin ya? Ya, perkalian menurun 5 sebanyak 2 kan gitu. Jadi 5 kombinasi 2 itu kan 5 kali 4 per 2 kan enak. Ya enggak? 5 kali 4 bagi 2. 4 bagi 2, 2. 5 kali 2 berapa? 10. Paham nak? 10. Coba kombinasi 42. Kayak mana loh? Berarti 40 kali 40 berapa? Good, 39 per bagi 2. Ya udah ini jadi 20 kan? 20 kali 39. 39 kali 2 berapa? 78. Ya enggak? 78. 8 Ya. kasih 0. 780. Ya 700. Oh maaf. Ini 780. Kayak begitu ya. Kalau dia kombinasi 2. Dan kombinasi kalau 61 langsung aja 6 ya enggak? Oke. Kombinasi 101 berapa? 100. 100. Jadi nggak perlu lihat-lihat lagi. Nah, 100. ini cara-caranya. Ya. Lain lagi nanti kalau kombinasi, misalkan kombinasi 10-3. Nah, kalau tadi 52 itu perkalian menurun sebanyak 2 kali, jadi 5 kali 4. Tapi kalau 10-3, 10 kombinasi 3 berarti perkalian menurun dari 10, 9, 8 kan gitu nak? Ya kan? 8. Per 3, 2, 1. Hati-hati bukan 2, bagi 3 tapi 3 faktorial. 3 kali 2 kali 1. Yuk. Ini 9 bagi 3 berapa? 3. Nah, 8 bagi 2. 4. 3 kali 4 kali 10. 20. 20. Sampai sini ngerti? Ngerti. Halo? Yakin? Yakin ya?
Oke. Iya, Pak. Nah, kalau misalkan begini, Nak. Yang kedua dengan soal yang sama di soal kelereng berapa tadi? 5 merah, ya kan? 6 putih. Terus di sini diambil 4 kelereng. Nah, secara acak, ya. Peluang muncul minimal 2 merah. Kayak mana kalau begitu? Yo, jawab. Kalau minimal 2 merah kayak mana ya? Berarti Ya. 2 merah, Kejadian 2 anggap merah, 2 kejadian putih. B. Ya, 2 merah, 2 putih. Kali 2 3 putih. merah, Terus atau 3 dia atau merah. kan tambah ya. 3 merah, 3 1 Iya, putih. tambah. 1 3 merah, 1 putih. putih. Ya kan? Atau Atau keempatnya merah. iya, keempatnya Keempatnya merah. Boleh ya? Paham ya? Nah, baru setelah itu pakai apa? Bawahnya? Kombinasi terus dijumlahin bukan? Kombinasi, dijumlahin, betul. Iya, baru dijumlah. Jadi kombinasi ngambil 2, merahnya tadi 5 ya kan? Ngambil putih 2, putihnya 6 ya. Terus kombinasi berapa nih? Berapa? 5, 3 ya. Kali ngambil putih 6. Jadi ngikutin aja dari soalnya. Putihnya berapa di sini ya. Baru sininya 5, 4. 4 dari 5. Oke. Yang ini langsung saja ya. Kita cari cepat tadi 5 kali 4 bagi 2 ya kan? Yang sini 6 kali 5 bagi 2. Oke. Ditambah. Nah, 5 kombinasi 3 juga sama saja. Kalau dia selisihnya 2, sama saja nih ya. 5 ke 4. Atau di sini 5, 4, 3. Di sini 3, 2, 1. Ini 6. Terus ini selisihnya ini 5. Oke ya. Yuk hitung. Berapa nih? 4 bagi 2. 2 kan ya. 6 bagi 2, 3. 5 kali 2 berapa? 10. 10. 3 kali 5 15. 15. Oke, sekarang yang ini. Ini kan habis. 2. Ini 10 juga ya. Kali 6. Tambah 5. Hitung. 10 kali 15. 150. Terus 50. Terus 50. Tambah 10 kali 60. Tambah 5. Nah lo. Berapa tuh? 215. Jadi 200. 226. 215 ya. 206. Ya enggak? Ya, Oke. Pak. Iya, ya, Pak. Sekarang baru Ya, NS-nya bagaimana? Nah lo, sekarang NS-nya bagaimana? Ini kan 11. N-nya 11 kan, berarti Iya. ngambil dari 11 ini ngambil berapa? Tadi kan 4 kelereng. 4. Yuk, hitung. Jadi 11 faktorial per 7 7. faktorial. 4 Terus faktorial. faktorial. Jadi sini 11 kali 10 kali 9 kali 8, 7 faktorial kan gitu nak ya. 7 faktorial 4 kali 3 kali 2 kali 1. Oke, 7-nya habis. 8-nya habis ya, 4 kali 2 ya kan? 9 habis. 9 bagi 3 berapa? 3. Ya enggak? Jadi yang hidup 11, 10 sama 3. Berapa tuh? 11 kali 3? 330. Yes, 330. Sehingga peluang kejadian B-nya adalah yuk 215 per 3. 215 per 330. Ngerti enggak? Ngerti ya? Atau kalau misalkan dia disanakan coba bagi 5 bagi 5 bagi 5. Untuk mempermudah yang inilah 22 bagi 5 kan nggak bisa nak. 21 bagi 5 berapa? Berapa? 4. 4 kan, sisa 1. 1 15. 15 bagi 5 berapa? 3. Oke, sekarang yang ini 330 bagi 5. 33 bagi 6. 6 kur. Sisa 3 kan ya? 6. Sisa 3 30. 40. Kalau sudah bilangan prima, kalau sudah ketemu bilangan prima udah nggak bisa disederhanakan lagi. Oke. Ada pertanyaan sampai sini? Nggak ada? Tidak, Pak. Pak.
Oke, kita kembali ke RKO-nya. Sorry. Oke, kalau sudah duduk kembali. Ini sudah jam berapa? Bentar. Bapak simpan dulu nih catatannya. Oke, coba duduk lagi di tempatnya. Oke, alhamdulillah kita sudah belajar ya, mudah-mudahan bermanfaat. Bapak absen dulu ya sebelum ini ya.